Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Viga Pura Yoga. Eh, Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berdiskusi berkaitan dengan penyajian data, itu kan bentuk-bentuk penyajian data dan seperti apa bentuk penyajiannya. Namun ada bahasan yang memang sebenarnya perlu ketahui sebelum dimana kita menyajikan apa ya data dalam suatu bentuk gitu kan, seperti halnya tabel, kita mau ada grafik dan lain-lainnya. Tujuan data gitu kan, tujuan data disajikan sebenarnya kemarin sudah dibahas bahwa untuk memudahkan proses pemahaman dalam membaca suatu data atau informasi yang diperoleh. Seperti hanya kasus-kasus ketika kita disajikan dalam suatu barisan suatu temuan data, tapi kita yang berserakan dan lain-lain, itu akan lebih mudah pencarian data atau inti dari suatu data ketika divisualkan dalam bentuk tabel seperti ada grafik dan lain-lain. Kemudian kita coba review terkait dengan ukuran penyebaran data. Jadi kemarin kita berbahas terkait dengan ukuran penyebaran data, di mana ada satu kasus, sini ada beberapa kelas, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Katakanlah setiap kelas itu memiliki 14 orang siswa. Jadi 14 orang siswa yang memiliki nilai beragam. Katakanlah di kelas A ada ini data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dari yang terkecil adalah 4 sampai dengan yang terbesar adalah 9. Di sini itu kelas A ya. Kelas B ada 4 berjumlah 4, 5 berjumlah berapa sampai dengan yang terakhir adalah 9 yang terbesar. Di kelas C memiliki nilai yang semuanya sama, yaitu tidak ada yang kurang dari 5 dan lebih dari 5. Isinya semua nilainya adalah 5 semuanya. Dan dalam studi kasus kemarin bahwa kita ingin mencari terkait dengan tingkat penyebaran data atau keheterogenan data berdasarkan apa sih jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, sampai simpangan baku dan variansinya seperti itu. Dan untuk mengetahui suatu jangkauan, kita mengetahui bahwa di kelas A tadi ada nilai ya, di mana yang terkecil adalah 4 dan yang terbesar adalah 9 gitu. Rumus jangkauan adalah nilai maksimum dari satu kelas berikut dikurangi dengan nilai minimum dari kelas tersebut. Misal kelasnya adalah, kita contohkan dari A dulu, di situ ada 9 gitu kan, 9 yang terbesar dikurangi dengan yang 4. Kurangi 4. 4 itu di mana bahwa 4 itu merupakan nilai terkecil dalam satu kelas, itu kelas A. Yang terbesarnya 9, jadi 9 kurangi 4. Jadi nilai dari jangkauan yang ada di dalam kelas A yaitu adalah 5. Bagaimana dengan kelas B? Jangkauan dari kelas B yaitu sama, rumusnya sama. Ternyata ketika dicari jangkauannya sama. Jadi selisih antara nilai maksimum dan minimum adalah 5. Karena di kelas C tadi kita lihat bahwa di kelas C itu nilainya hanya 5 saja, berarti kan yang terkecil 5, yang terbesar juga 5. Maka 5 kurang 5, sehingga jangkauannya adalah 0. Lalu selisihnya tidak ada antara yang terbesar dengan yang terkecil, karena sama nilai yang terbesar dan kecilnya yaitu 5. Dan ini hamparan. Jadi hamparan itu bicara terkait dengan apa ya, kuartil 3 dan kuartil 1. Di mana kuartil 2 itu adalah titik tengah dari sekumpulan nilai. Misalnya ada 14 nilai, maka yang tengah-tengahnya adalah di antara itu. Jadi bagi 2, maka itu adalah tengah-tengahnya. Dan kuartil 1 adalah tengah-tengah dari sebelah kiri kuartil 2. Kuartil 3 adalah tengah-tengah dari sebelah kanan kuartil 1. Dan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 adalah 7 kurangi 5, yaitu 2. Ini contohnya. Tapi caranya di mana sih? Nah, ini ketika dibagi 2, tengah-tengah yang sebelah kanan itu mana? Di sini ditemukan 7, di yang sebelah kiri ditemukannya adalah 5, seperti itu. Dan ini simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil adalah setengah dari
hamparan, itu hamparan dari kelas tersebut. Jadi setengah di hamparannya berapa dikali dengan 0,5. Salah di simpangan kuartik A itu 1, B setengah, C 0 gitu, karena simpangan tadi hamparannya adalah 0 seperti itu. Dan ini ya simpangan rata-rata, rumusnya adalah kita kalau misalnya untuk melihatnya ini untuk memudahkan ya, tadi sebagaimana fungsi dari penyajian data adalah untuk memudahkan kita dalam menampilkan informasi. Di sini saya menggunakan alat bantu yaitu dengan tabel, di mana ada 14 mahasiswa. Ini saya contohkan di kelas A ya. Kelas A itu tadi ada terdiri dari 14 siswa. Yang pertama nilainya 4 sampai dengan yang terakhir nilainya 9. Ini setelah proses pengurutan. Dan kita akan mengetahui simpangan rata-ratanya seperti apa. Jadi XI itu adalah nilai siswa yang pertama itu dikurangi dengan rata-rata dari keseluruhan nilai atau rata-rata dari kelas tersebut. Misalnya kita harus mengetahui dulu berarti jumlah dari X barnya atau rata-rata nilai dari dari kelas A seperti itu. Ketika dijumlahkan gitu kan, jadi ini tabelnya ada X dikurangi X bar. Nah, kita harus mengetahui dulu X barnya berapa. Jadi menjumlahkan nilai dari siswa 1 sampai dengan 14 itu berapa dibagi dengan 14. Itu adalah nilai rata-rataannya. Dan nilai rata-rataannya adalah 6 di sini ya. Jadi dari jumlah semua data gitu kan, jumlah semua data dibagi 14 hasilnya adalah 6. Jadi rata-rata dari nilai dari keseluruhan siswa isinya 6. Dan kita hitung selisihnya antara nilai si siswa, itu kan siswa 1 pertama ya. Siswa 1 dengan nilai rata-rata selisihnya ada berapa? Jadi 4 ke 6 itu berapa angka atau berapa nilainya? 2 itu kan. Nilai siswa yang kedua dengan rata-rata 2. Nilai siswa ketiga karena 5 dengan 6 berarti selisihnya 1 sampai dengan seterusnya. Ketika sudah ditentukan nilai selisihnya, maka si selisih tadi jumlah keseluruhan selisih ya, dari 2 sampai dengan 3 yang terbawah ini, dari selisih yang siswa pertama dengan rata-rata adalah 2, dijumlahkan dengan selisih yang kedua sampai dengan selisih yang ke-14. Hasilnya adalah 18 dibagi dengan jumlah N atau banyaknya dari siswa atau jumlah datanya, maka simpangan rata-ratanya adalah 1,285 seperti itu. Dan bagaimana cara mengetahui simpangan baku itu kan? Jadi ini ada simpangan baku. Kita cari simpangan baku kelas A dulu ya. Ketika tadi simpangan rata-rata itu hanya membuat tabel sampai dengan selisih antara nilai rata-rata dengan nilai seseorang atau nilai siswanya, maka nilai selisihnya tadi itu dikuadratkan dalam simpangan baku, sehingga rumusnya berbeda dengan tadi simpangan rata-rata. Kalau di sana tidak ada menemukan akar gitu, di sini menemukan akar. Jadi dikuadratkan nilai yang tadi ya, selisihnya dikuadratkan, dijumlahkan, hasilnya 30 akar dari 32 dibagi dengan jumlahnya data itu berapa. Jadi ketika jumlahnya ditemukan gitu kan, maka diakarkan, hasilnya adalah 1,51, maka itu adalah nilai dari simpangan bakunya. Dari varians adalah jumlah kuadrat atau nilai kuadrat dari simpangan baku gitu kan. Atau si varian ini merupakan akar dari simpangan baku. Nah, ketika tadi pengertiannya ketika si varian ini adalah kuadrat dari simpangan baku, maka yang tadi 1,51 kita kuadratkan saja menghasilkan 2,285 seperti itu. Nah, itu mungkin review terkait dengan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan penyajian data juga, namun itu yang bab pertama, yaitu terkait dengan penyebaran datanya seperti apa. Maka kita akan lanjut ke pertemuan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan penyajian data juga, prinsip dan dasar penyajian data di bagian 2, yaitu terkait dengan visualisasi dari suatu data. Dimana tadi ya pentingnya penyajian data seperti apa. Jadi untuk memudahkan kita dalam proses
penggalian informasi atau pembacaan suatu informasi. Ketika mungkin data itu tidak dibantu dalam suatu tool atau alat, maka akan lebih sulit untuk dipahami atau sulit untuk dibaca. Yang ini selanjutnya kita ada suatu tool ya, di mana tool untuk menyajikan data. Jadi data disajikan ke dalam baris dan kolom. Yang pertama adalah tabel ya. Jadi konsepnya seperti apa? Nah, kita mungkin mengetahui terkait dengan tabel itu seperti apa, karena dari SD mungkin kita sudah disajikan tabel itu seperti apa dan lain, atau ya tabel ya, jadi ada baris dan kolom. Jadi pengertiannya tabel itu apa ya? Jadi data disajikan ke dalam baris dan kolom. Jadi isian atau angka-angka yang tadi mungkin kita lihat kan tadi sudah dicontohkan bahwa angka-angka itu disajikan ke dalam baris dan kolom. Baris dan kolom itu dapat berupa kategori dan angka frekuensi. Jadi mungkin kategori usia dan lain-lain, atau kemunculan nilai pada suatu kumpulan data dan lain-lain. Dan di sini tabel memiliki referensi yang saya baca. Tabel itu memiliki 3 kelompok gitu. Salah tiganya adalah satu arah, tabel silang, dan tabel frekuensi. Bagaimana sih yang satu arah, yang silang seperti apa, dan yang frekuensi seperti apa? Merujuk pada referensi yang saya baca bahwa tabel satu arah merupakan tabel yang menunjukkan satu variabel saja gitu, atau satu karakteristik saja. Mungkin dicontohkan seperti ini. Jadi ada di sini bukan berarti menunjukkan satu variabel itu jumlah variabelnya satu, tidak. Tapi ketika disajikan dalam suatu tabel, si data ini misalnya kategori umum itu cukup dijelaskan atau bisa diuraikan dalam satu penjelasan saja. Ya, penjelasannya apa? Jumlah responden. Ketika kita mengetahui ada suatu data yang ini datanya, atau satu variabel atau suatu field atau satu atribut lah ya, namanya kategori umur. Jadi kategori umur memiliki berapa baris, jadi sama ya. Jadi kategori umur dan jumlah responden memiliki 5 baris. 6 baris lah katakanlah kalau masuk judul tabel itu masuk ya. Jadi ini tabel jumlah responden berdasarkan umur. Di kategori umur ada kurang dari 20 tahun, ada 21 sampai 30 tahun, yang ketiga adalah 31 sampai 40 tahun, yang keempat lebih besar dari 40 tahun atau lebih tua dari 40 tahun, yang terakhir adalah jumlah dari keseluruhan datanya. Dan di sini si kategori umur ini dijelaskan dengan satu atribut, yaitu jumlah responden, atau sebaliknya. Jadi yang dimaksud dalam jumlah responden misalnya 10 itu menjelaskan apa? Itu adalah menjelaskan jumlah atau menjelaskan kategori umur yang kurang dari 20 tahun seperti itu. Jadi satu field itu dijelaskan hanya oleh satu variabel saja. Misalnya kurang dari 20 tahun 10 orang atau 10 responden. 21 sampai 30 tahun berapa responden? 15 gitu kan. Terus yang 31 sampai 40 tahun berapa orang? 20 gitu kan. Lebih dari 40 tahun 10 orang. Totalnya berapa gitu kan. Dan si total ini adalah menjumlahkan semua responden yang ada seperti itu. Dan bagaimana tabel silang? Jadi tabel silang metode untuk merangkum data dengan 2 atau lebih variabel secara bersamaan. Dan di sini seperti halnya tadi ya, kalau misalnya berbicara terkait dengan tabel tabel satu arah, ini dikatakannya 2 arah. Kenapa? Karena dia merangkum gitu kan, 2 atau lebih variabel gitu kan. Di sini tadi ketika hanya si 20 tahun itu dijelaskan hanya dalam satu variabel gitu kan, jumlah responden gitu kan. Tapi di sini kita bisa pecah lagi. Jadi yang tadi 10 tahun itu kita bisa pecah lagi menjadi field baru atau atribut yang baru gitu, bisa berdasarkan mungkin ini jenis kelamin. Ketika ada orang yang berumur sebagai responden gitu kan. Responden tadi kan kategorinya ada kategori umur berdasarkan umurnya berapa, misalnya kurang dari 20 ya. Di sini contohkan kurang dari 20 itu berapa orang gitu kan. Tadi kan 10 ya. Dan kita bisa jelaskan lagi dari
10 orang tadi itu kan, mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Nah, itu bisa dijelaskan apa ya? Bisa dikatakan bahwa itu menggunakan dua variabel tapi menjelaskannya secara bersamaan. Kenapa? Karena yang responden yang 20 tahun itu terdiri dari apa saja. Jadi kita bisa menjelaskan 5 laki-laki, 5 perempuan. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud secara bersamaan. 21 sampai dengan 30 tahun, berapa yang laki-laki dan berapa yang perempuan. Jadi 10 yang laki-laki, 5 yang perempuan, dan seterusnya. Seperti itu. Dan tabel frekuensi, jadi mungkin ini ya, jadi yang berbicara kategori umur, sama juga kategori umur, namun ini lebih beda lagi datanya. Jadi ketika mungkin 19 kurang yang sampai usia ya, kategori umur yang dari 19 sampai 26 itu berapa jumlahnya gitu. Ternyata ada 4, yang 27 sampai dengan 34 berapa orang dan lain-lain, berapa yang menjadi respondennya atau berapa kemunculannya gitu kan, seperti itu. Frekuensi itu menandakan atau kemunculannya. Jadi kalau modus ya, berkaitan dengan modus ya, berapa nilai yang muncul antara rentang ini. Berarti kan misalnya ada yang usianya 20 tahun, 22 tahun kan, berarti kan masuk ke kategori umur 19 sampai 26. Ternyata jumlahnya ada 4 orang seperti itu. Dan di tabel frekuensi biasanya tidak hanya frekuensi saja yang dimunculkan, tetapi ada frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif seperti itu. Dan bagaimana cara menghitung frekuensi relatif gitu kan? Sebenarnya ini jumlah frekuensi relatif dibagi dengan totalnya. Misal kita tentukan dulu ya yang frekuensi kumulatif dulu. Frekuensi itu kan telah didapat dari awalnya. Kita masuk ke frekuensi kumulatif. Di frekuensi kumulatif itu jumlah dari kemunculan yang pertama. Jadi frekuensi kumulatif yang pertama adalah jumlah dari frekuensi yang pertama. Jadi frekuensi yang kemunculannya adalah 4. Yang kedua adalah jumlah kemunculan frekuensi dari yang pertama atau yang dari atasnya ditambah dengan yang kedua. Jadi yang frekuensi kumulatif yang kedua yang hasilnya 7 itu didapat dari frekuensi yang pertama, yaitu 4 ditambah dengan 3 yang kedua. Terus bagaimana yang frekuensi kumulatif yang ketiga, yaitu jumlah dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi hasilnya adalah 14. Bagaimana yang ke frekuensi kumulatif yang keempat, yaitu dijumlahkan dari 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 3 atau bisa dijumlahkan dari atas yang frekuensi relatif sebelumnya, di 4 tambah 7 tambah 14, makanya hasilnya 17 atau berikutnya seperti itu. Sorry, jadi mungkin yang ini ya. Jadi ke-17 itu didapat dari 14 tambah 3. 14 itu didapat dari mana? 7 dari 7. 7 tambah 7. Yang 7 ini didapat dari mana? 4 tambah 3. Seperti itu. Sama hasilnya kayak gitu. Sampai dengan didapat 20. Seperti itu. Dan frekuensi relatif itu adalah jumlah frekuensi kumulatif dibagi total. Jadi 4 dibagi frekuensi relatif yang pertama adalah 4 dibagi 20. Yang kedua yang 0,35 itu didapat dari mana? 7 dibagi 20. 0,7 di mana? 14 dibagi 20. 0,5 di mana? Dari mana? 17 dibagi 20. 1 dari mana? 20 dibagi 20. Maka frekuensi relatifnya adalah sampai akhir adalah 1 seperti itu. Dan tidak hanya tabel ya. Jadi tidak hanya tabel, bahwa data disajikan dalam baris dan kolom. Nah, ini mungkin yang saya copy sebelumnya, sorry. Jadi mungkin langsung saja ke sini. Yang pertama adalah grafik garis, itu kan, yaitu line chart bahasanya, untuk melihat pertumbuhan. Jadi fungsinya seperti apa? Jadi ketika kita ingin menggunakan grafik garis tuh, ketika kasusnya seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Jadi mungkin ini bisa sifatnya time series ya, jadi pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Jadi perkembangan suatu kejadian biasanya melibatkan waktu. Jadi mungkin tahun 2000 mungkin tingkat pendidikan di Indonesia gitu kan. Misalnya yang lulusan
S2 atau magister. Pada tahun 2022 jumlah lulusannya berapa, 2023 apakah ada kenaikan atau penurunan, 2024 ada kenaikan atau penurunan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi berkaitan dengan waktu, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan seperti itu. Itu menggunakan grafik garis atau pie chart seperti itu. Peta, jadi ini peta ya, kalau teman-teman kita belajar terkait dengan SD di IPS dulu ya. Maka kita akan mempelajari suatu lokasi, ruang, dan lain-lain. Graf peta atau grafik peta itu untuk melihat atau menunjukkan lokasi suatu wilayah beserta atribut atau karakteristiknya. Misalnya di sini dicontohkan bahwa biasanya ada legendanya ya. Jadi ada suatu lokasi gitu kan. Di sini ada contoh mungkin lokasi suatu kampus jadi katakanlah petanya terkait dengan lokasi atau wilayah universitas atau kampus gitu kan. Di sini ditampilkan bahwa kita ingin mengetahui lokasi ini tuh bentuk bangunan seperti ini tuh namanya apa gitu kan, dan lokasinya di sebelah mana, di sebelah timurnya lokasi apa gitu kan, di gedung yang mana, dan lain-lain seperti itu. Biasanya tentu tidak hanya menampilkan suatu gambar peta saja atau lokasi saja, tapi harus ada keterangannya. Misal di sini gitu kan ada nomor-nomor ya, nomor dari suatu bangunan dan lain-lain, dan nomor atau huruf-huruf yang lain-lain ya. Itu ada penjelasannya, jadi A itu untuk fakultas apa gitu kan, B itu untuk fakultas apa gitu kan, dan lain-lain. Terus satu itu gedung apa gitu kan, misalnya HN atau Andi Hakim Nasution, dan ini rektorat di IPB ya misalnya. Terus nomor 2 adalah gedung Pascasarjana gitu. Terus ketiga Green TV, yang keempat LSI atau perpustakaan, 5 Koin dan Gladiator, sampai seterusnya. Jadi tidak hanya berkaitan pada menyampaikan lokasi atau menunjukkan lokasi, tapi tentu harus ada legendanya atau mungkin keterangan dari apa yang ditampilkan dalam suatu peta seperti itu. Grafik ini sangat penting apabila tertarik pada analisis data spasial ya. Data spasial itu berkaitan dengan lokasi, letak geografis, dan ruang gitu kan, seperti itu. Jadi titik, lokasi gitu kan, atau mungkin luas wilayah dan lain-lain, itu bisa menggunakan grafik peta seperti ini. Graf batang berfungsi untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai frekuensi. Ini biasanya untuk frekuensi ya, tadi berbicara terkait dengan kategori umur 15-20 berapa orang, nah itu ditampilkan. Semakin tinggi grafnya atau batangnya itu kan, maka itu akan berbanding lurus dengan ya kemunculan dari frekuensinya itu. Jadi semakin banyak frekuensinya maka semakin panjang, seperti itu. Persentase di setiap kelas atau kategori, sumbu vertikal berupa nilai frekuensi itu kan, itu, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan nama-nama kelasnya. Nah di sini jelaskan ya kategori musik mungkin ya, jenis musik ada 4 kategori dari vinyl record. Jadi mungkin vinyl record tuh kayak rumah produksi mungkin ya, rekaman atau lain-lain itu kan, yang diproduksi di situ tuh sebenarnya jenis musik apa saja. Dari studio itu tuh menghasilkan jenis musik apa saja, mungkin dari klasikal musik, alternatif rock, pop, jazz. Nah, ketika ditampilkan di sini, yang paling tinggi adalah alternatif rock gitu kan. Jadi kita mengetahui nih dari warnanya itu kan sudah membedakan bahwa yang kedua atau yang warna biru toska ini ya, itu alternatif rock, terus yang ungu itu udah klasikal musik gitu kan, yang hijau itu pop, yang orange itu jazz. Nah itu akan mudah kita pahami dibandingkan dengan mungkin hanya data-data saja gitu kan, seperti itu. Jadi kita melihat misalnya dari vinyl record, berarti yang terbanyak adalah alternatif rock, terus yang paling sedikit diproduksinya adalah musik pop atau lagu pop gitu kan, seperti itu. Nah ini plot pencarian atau scatter plot ya, merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Jadi hubungan yang berkaitan dengan dua variabel, sifatnya angka semua. Jadi kemunculan di sini contohnya apa sih? The value of one variable is shown on the vertical axis. Jadi value-nya
di vertikal atau di Y non. Let the second variable so not horizontal axis. Jadi yang kedua, variabel yang kedua itu di variable on the variable axis, horizontal axis gitu. Nah ini, jadi kita berbicara bahwa ada di sini namanya ada positif, ada contoh ya. Jadi contoh the manage ordering supply more effectively ya. Jadi three scatter plot were made to see if there was any correlation between daily temperature and sale of ice cream, burger, and coffee. Jadi di sini digambarkan bagaimana pengaruh dari temperatur gitu kan terhadap pembelian suatu produk atau makanan. Dalam yang pertama yaitu bagaimana penjualan dari es krim ketika suhunya tertentu, bagaimana penjualan burger ketika suhunya tertentu, dan bagaimana penjualan coffee ketika suhunya tertentu, seperti itu. Kita contohkan ke positive correlation. Jadi positive correlation jadi menandakan positive trend as one set of value increase gitu kan, the other set increase gitu kan. For example, as the temperature went up gitu kan, ketika nih ya ketika temperatur naik gitu kan, atau suhunya naik, ice cream sale juga naik gitu kan. Jadi intinya ketika panas gitu kan, semakin panas temperatur atau suhu, maka akan semakin besar juga penjualan terhadap es krim gitu kan. Di sini ya suhunya 16 sampai 34. Jadi ketika 16 mungkin penjualannya hanya kurang dari 30. Tapi ketika suhunya sampai 34 tuh penjualan tuh bisa sampai ke 90 atau es krim itu bisa terjual sampai 90-an gitu, seperti itu. Tapi ketika suhunya hanya sampai 30, nah paling penjualan sampai 75, paling ya 75-an lah ya. Tapi ketika lebih dari sama dengan 34 itu sudah mencapai minimal 90 penjualan, seperti itu. Jadi ini yang namanya positive correlation. Jadi ketika sama lah ya. Jadi berbanding lurus, jadi ketika suhu naik maka penjualan juga akan naik, seperti itu. Berbeda dengan kasus yang kedua, yaitu terkait dengan pembelian burger. Ini negative trend ya, jadi as one set of value increase, the other set decrease. Jadi jadi ketika ketika suhunya, jadi ketika suhunya naik gitu kan dari 16 ke 34, maka penjualannya akan decrease atau mengalami penurunan. Nah, di sini dilihat bahwa ketika temperaturnya 16 gitu kan, ketika dingin berarti kan ya suhunya dingin, penjualannya itu tinggi gitu kan. Tapi ketika suhunya semakin panas itu, burger itu mengalami penurunan, penjualan burger itu mengalami penurunan jadi 50. Ketika 50 ya, ketika 34 derajat Celcius gitu kan misalnya temperaturnya, maka si penjualan burger itu hanya dapat penjual burger itu hanya dapat menjual burger sampai 50 saja gitu. Jadi ya mungkin ini bisa bisa menjadi tren usaha. Jadi ketika mungkin musim panas nih, ketika musim panas ya kita jualan es gitu, tapi ketika musim dingin kita jualan yang panas-panas, yang hangat-hangat di burger misalnya, seperti itu. Jadi itu data ini bisa menunjukkan bahwa ini untuk mengambil keputusan kita sebenarnya mau usaha di dalam apa nih ketika panas, misalnya sekarang panas, maka belinya atau jualannya es krim gitu kan. Kalau misalnya suhunya dingin atau lokasi atau tempat tinggal kita dingin, maka jualannya yang hangat-hangat atau yang panas-panas, seperti itu. Dan itu akan menunjang ya pemasukan kita, salah satunya seperti itu. Tapi berbeda nih ketika tidak ada hubungannya atau no correlation, jadi no trend. The points are sketched randomly with no visible pattern. Jadi tidak di sini no trend itu titik-titik itu tersebar, jadi tersebar secara acak gitu kan, jadi tidak memiliki pola. Tadi mah kan pola berbanding lurus ya, misalnya suhunya rendah, penjualan es krim rendah gitu kan.
Terus kalau si ini negative correlation ketika suhunya tinggi, penjualannya rendah. Itu kan kelihatan gitu. Tapi ketika di sini non correlation, jadi tidak ada hubungannya nih. Eh, mau suhunya dingin juga ada yang suhunya dingin, ada yang beli kopi, ketika suhunya panas atau apa ya, temperatur udaranya panas, tetap juga ada yang beli kopi gitu kan. Maka di sini dinamakan no correlation. Jadi tidak berpengaruh antara apa ya, kedua atribut ini, jadi temperatur maupun penjualan itu tidak ngaruh gitu. Jadi the point are sketched randomly. Jadi titik-titiknya itu acak gitu kan, tidak terlihat bahwa di sini with no visible pattern. Jadi polanya tidak terlihat gitu kan. Tidak terlihat jelas gitu kan. Jadi mungkin karena ini ya berantakan. For example, as the temperature went up, there was no apparent effect on coffee sales. Jadi ya, ini tidak apa ya, tidak terbaca lah, intinya tidak terbaca polanya gitu kan. Ketika memang di data kasus pembelian atau penjualan suatu produk kopi itu, karena mau dingin mau panas kopi ada aja yang beli kayak gitu, seperti itu. Jadi tidak terpola, susah terpolanya. Ini grafik lingkaran atau pie chart. Ini berfungsi untuk melihat perbandingan presentasi atau proporsi. Caranya dengan menggambar sebuah lingkaran, kemudian menggunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif. Nah, ini favorit summer activities. Jadi mungkin liburan musim panas ya. Jadi mungkin ya aktivitas di musim panas itu seringkali ngapain sih? Banyak yang ngapain sih aktivitasnya gitu. Yang terbesar ini adalah going to the beach. Jadi ketika mungkin musim panas atau summer gitu ya. Summer ya, musim panas apa ya? Ya jadi mungkin ketika musim tertentu gitu kan, kita ngapain sih? Di sini contohkan bahwa going to the beach. Jadi kebanyakan orang itu going to the beach. Jadi yang merah ini kan berarti luas daerahnya. Jadi semakin banyak orang yang masuk atau melakukan aktivitas tertentu, maka tentunya daerah bagian lingkarannya itu akan lebih besar dibandingkan yang lainnya. Jadi semakin besar aktivitas yang ke arah situ, maka semakin besar luas daerah yang ada dalam lingkaran. Yang terkecil di sini apa ya? 4. Movie watching. Jadi nah ini. Jadi yang paling sedikit ketika jadi orang-orang yang mungkin minoritas dalam aktivitas, yaitu ngapain? Jadi nonton TV saja atau nonton film saja gitu. Tapi kebanyakan orang itu going to the beach gitu. Dua terbanyak yaitu swimming gitu kan, jadi berenang gitu kan. Terus yang ketiga terbanyak yaitu surfing gitu kan. Jadi ini berkaitan dengan apa ya, wahana air ya mungkin ya, berenang, terus going to the beach, swimming kan tadi gitu. Terus selanjutnya biking, jadi mungkin ya bersepeda ini mah ya, atau yang mana tuh yang biking tuh? Oh ya biking, terus hiking, yang selanjutnya sampai yang terakhir adalah movie watching gitu, yang orang-orang mager seperti itu. Itu mungkin salah satunya saya pribadi. Nah ini grafik lingkaran berfungsi untuk melihat perbandingan. Tadi ini sudah ya kan, gambar satu lingkaran. Nah ini diulang lagi. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi mungkin ini bisa diterapkan ke beberapa kasus gitu kan. Frekuensi relatif seperti halnya mungkin kasus ini apa ya, studi kasus terkait dengan mungkin pilpres yang mendominasi siapa gitu kan, yang kurang mendominasi siapa. Jadi presentasinya semakin besar luas daerah pada suatu lingkaran, maka itulah yang mendominasi atau itu yang memenangkan dalam studi kasus tertentu seperti itu. Dan itu yang mungkin bisa saya melihat terkait dengan apa ya, penyajian data prinsip dan penyajian data bagian kedua terkait dengan tadi penerapan
beberapa kasus lah ya, contohnya kita bisa ditarik, dan itu juga bisa kita manfaatkan ketika kita ingin menyajikan suatu data. Itu baiknya menggunakan apa sih, bantuan apa, menggunakan grafik dan grafiknya seperti apa, atau menggunakan tabel yang seperti apa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.